Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pada video kali ini saya akan membahas exercise 15.4, yaitu tentang penjualan saham secara lamsam. Diilustrasikan di sini Vogelberg menjual paket yang terdiri dari paketnya itu adalah terdiri dari 1 pound dengan parnya adalah 500 dan 10 lembar saham dengan parnya adalah 5. Kemudian dijual seharga 8.500. Kemudian di sini untuk biaya underwriter dibayar dengan 400 paket. Kemudian informasi yang lain yang kita peroleh dari soal ini adalah untuk harga wajar dari bond tersebut sama dengan nilai nominal atau parnya dari bond, jadi 500 ya. Kemudian untuk saham itu diperdagangkan dengan ask price-nya selama 2 minggu terakhir itu adalah 40. Kemudian kita diminta untuk bagaimana pencatatan penjualan ini dengan baik dengan incremental method maupun dengan proportional method. Nah, untuk menggunakan, kalau kita lihat dari kasusnya ini, memang yang lebih tepat digunakan ini adalah menggunakan incremental method ya. Kenapa? Karena harga wajar dari bondnya diketahui, tetapi nilai wajar dari sahamnya itu tidak diketahui, karena yang diketahui di sini hanya ask price-nya. Terlihat bahwa saham ini tidak aktif diperdagangkan, sehingga kita bisa gunakan incremental method. Untuk menggunakan incremental method, maka saya hitung dulu profitnya yang diperoleh atau uang yang diperoleh dari penjualan saham ini adalah meskipun yang dilepaskan sebenarnya 10.000 lembar ya, 10.000 lembar. Kemudian harga jualnya adalah 850, tetapi di sini ada pengurangan sebanyak 400 lembar. Ini sama-sama sebenarnya 400 lembar ini juga beredar, tetapi tidak ke publik, tetapi ke perusahaan underwriter-nya sebesar 850 juga. Sehingga uang yang diperoleh dari penerbitan ini adalah diperoleh uang sebesar 8.000, ini 8.500.000, kemudian dikurangi dengan 340 untuk biaya underwriter-nya, sehingga uang yang diperoleh adalah 8.160.000. Nah, ini kemudian kita alokasikan ke bond payable sebanyak bond payable yang terbit itu adalah 10.000, tetapi yang 4.000 digunakan untuk membayar karena biaya penerbitan itu diperlakukan sebagai pengurang prosit ya. Jadi sebenarnya ini 10.000-nya beredar, tetapi uang yang diperoleh untuk bond payable alokasinya itu adalah hanya dari yang 9.600 dikalikan 500. Sehingga untuk yang
bondnya itu teralokasi sebesar 4.800.000. Kemudian alokasi untuk ordinary share, ya, karena ini menggunakan incremental method, maka kita tinggal mengurangkan saja 8.160.000 dikurangi dengan 4.800.000 itu dialokasikan ke ordinary share sebanyak 3.360.000. Maka kemudian dicatat untuk menggunakan ini yang incremental method, dicatat di sini penerimaan cash-nya adalah sebesar 8.160.000, kemudian dialokasikan ke bond payable sebesar 4.800.000. Udah. Dan dialokasikan ke share premium ordinary shares sebesar nilai parnya adalah 10.000 dikalikan 5. Jadi di sini nilai parnya dialokasikan sebesar 500.000. Dan ini tadi share capital ya. Share capitalnya, legal capitalnya adalah 500.000, sedangkan share premiumnya adalah selisihnya 2.860.000. Ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan metode yang kedua adalah bagaimana jika kita menggunakan proporsional. Ketika kita menggunakan proporsional method, ini sama, proceed-nya tadi yang diperoleh itu uangnya sama ya, sebanyak 8.160.000 ya, perhitungannya ada di atas, kemudian dialokasikan ke bond payable, ini berdasarkan nilai wajar dari bond tersebut, yaitu 5 juta. Saya hitung dulu proporsi nilai wajarnya untuk bond payable itu adalah 10.000 lembar dikalikan 500, 5 juta. Untuk ordinary share-nya adalah tadi ada 10.000 paket, setiap paketnya ada 5 lembar. Setiap lembarnya dijual dengan harga wajarnya adalah 40. Jadi kita peroleh nilainya adalah maaf tadi setiap 10 lembar ya, bukan 5 lembar. Ini dikalikan 10 sehingga kita peroleh nilainya adalah 4 juta. Sehingga untuk bond payable proporsi nilai wajarnya adalah 5 juta dibagi 9 juta ya, total nilai wajarnya adalah 9 juta. Nah, kemudian ini kita gunakan untuk menghitung atau mengalokasikan proceed. Alokasi proceed-nya adalah untuk bond payable sebesar
5 dibagi 9, 5 juta dibagi 9 juta dikalikan 8.160, 8.160.000 diperoleh nilainya adalah 4.772.222. Ini saya hitung nilai kotornya dulu saja ya. Alokasi perolehan penjualan paket ini tadi adalah 8.500.000, tapi nanti kita kurangi dengan alokasi ke bond payable, nanti kita kurangi dengan biaya ininya, jadi 5 juta, 8.500.000 dikalikan 5/9, 5/9, jadi diperoleh 4.777.222, tapi kemudian dikurangi dengan alokasi biaya penerbitan. Alokasi biaya penerbitannya sama, kita hitung tadi biaya penerbitannya adalah 340.000 dikalikan 5/9, ini sama dengan 188.889, sehingga jumlah alokasi untuk bond payable adalah sebesar 4.533. Kemudian untuk ordinary share sama ya, kita alokasikan yang 8,5 tadi, 8.500.000 dikalikan 4/9, ini untuk ordinary share berarti 377.778, kemudian dikurangi dengan alokasi biaya penerbitan 340.000 dikalikan 4/9, yaitu 151.111. Sehingga untuk ordinary share ini proceed yang dialokasikan adalah sebesar 3.626.667. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya untuk yang menggunakan proportional method, kita catat ini menggunakan proportional method, kita catat cash yang diperoleh adalah 8.160.000, kemudian bond payable tadi yang dialokasikan adalah 4.533.333, kemudian share capital ordinary-nya tetap ya, 5 dikalikan
10 dikalikan 10.000, 500.000, kemudian untuk premiumnya berarti selisihnya adalah 3 juta, ini ya selisih dari ini, 3.626 dikurangi 500.000, 3.126.667. Jadi teman-teman di sini ini bukan berarti ketika kita menerbitkan 10.000 tadi kemudian dikurangi dengan 400 paket, kemudian bond yang beredar itu adalah hanya 9.600, tidak ya. Jadi yang beredar adalah full 10.000. Hanya saja yang 400 itu investornya adalah underwriternya, yang 9.600 itu dilepaskan ke publik. Jadi sebanyak 10.000 lembar bond yang beredar dan sebanyak berapa tadi 100.000 ordinary share yang beredar dalam hal penerbitan ini. Baik, itu pembahasan soal 15.4. Sampai bertemu lagi pada pembahasan soal berikutnya.